Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Kali ini saya akan membahas apa sih bedanya kebijakan ya, policy dengan strategi gitu ya. Eh, dalam tujuan yang jauh lebih ke depan nanti, bahwa kita belum pernah punya yang namanya Indonesian National Tea Policies and Strategies. Jadi ini nanti akan menjadi government roadmap dan business transformation for global competitiveness. Dan seperti biasa, mari kita mulai dengan minum teh dulu. Ini teh wangi, ramuan dari 7 Yasmin Tea Brand in Indonesia. Ya, ini namanya aromatic glass. Nah, selalu minum diisi dengan seperlimanya dulu. 4/5-nya uap. Nah, kita nikmati uapnya ya. Sekaligus bisa untuk healing. Apalagi kalau kita memerlukan aromatik terapi gitu. Dan warnanya keren kan? Warnanya keren banget. Tak lupa rasanya. Luar biasa sekali. Ya, kita memang perlu yang namanya Indonesian National Tea Policies and Strategies, Government Roadmap and Business Transformation for Global Competitiveness. Pertanyaan pertama memang, mengapa Indonesia memerlukan strategi nasional pertahanan, gitu kan? Ya, visualnya itu menunjukkan urgensi ya, transformasi besar, bukan sekedar program teknis gitu ya. Karena kalau orang teh berkumpul, orang teh berkumpul ya, itu biasanya orang lama nih, mengeluh ya, mengeluh. Ini gimana sih ya rugi terus gitu kan. Gimana pabrik itu hanya mau menerima harga yang rendah. Saya tanya orang pabrik, ya habis kasar gitu ya, habis kasar. Jadi ini semacam um, lingkaran setan gitu ya. Terus kemudian kenapa pemerintah tidak segera membantu? Oh ya, bukan prioritas lagi. Repot kan? Terus kemudian ternyata realisasinya, realitanya dari 150.000 hektar perkebunan teh, kebun teh dari PT PN, dari perkebunan besar swasta, dari petani rakyat, 150.000 hektar sekarang menjadi 97.000 hektar. Sepertiga nih, sepertiga. Apakah nanti, apakah nanti teh di Indonesia itu tinggal sejarah gitu ya? Ya, kita dengar berita di Pangalengan sudah ada penjarahan dengan memotong tanggal ya pokok itu teh gitu kan. Terus ada lagi yang namanya alih fungsi kebun gitu kan. Jadi visualnya menunjukkan urgensi nih, udah sekarang nih transformasi besarnya tuh harus dilakukan bukan sekedar teknis. Kalau teknis itu orang Indonesia itu jago lah untuk berkebun, untuk bertani, untuk memerlukan apa namanya, bagaimana kebun teh itu bagus ditanam rapi gitu ya. Tapi kalau sudah
tentang rupiah, tentang akuntansi, nah situ. Jadi kita sangat memerlukan industri strategi nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, menguntungkan seluruh pemangku kepentingan dari petani hingga pasar dunia. Keren banget kan? Jadi istilahnya tidak hanya dolar yang kita perlukan, tapi sebenarnya berkelanjutan itu gitu. Dan mengapa Indonesia memerlukan nationality policies? Apakah belum ada sebelumnya? Pertanyaan ini sangat penting dan jawabnya bukan sekadar butuh strategi baru, tetapi karena selama ini Indonesia memang belum pernah memiliki satu kebijakan nasional teh yang utuh, yang terintegrasi dan spesifik. Nah, itu adanya baru parsial-parsial. Nanti kalau ditanya sampai istana, terus kemudian bertanya kepada para menterinya, gimana tuh teh gitu. Wah, belum prioritas. Inilah kita membentuk sendiri Dewan Teh Indonesia, para pemangku perkebunan teh Indonesia, petani teh, semuanya unsur ya, Asosiasi Teh Indonesia, Asosiasi Konsultan Teh Indonesia, bersatu padu menyodorkan kepada pemerintah ini loh, National Tea Policy and Strategies gitu kan. Itu kalau sudah begitu, wah, ternyata urgen banget ya, gitu kan. Nah, Indonesia belum pernah punya national tea policies yang berdiri sendiri. Yang selama ini ada hanya regulasi umum perkebunan, undang-undang perkebunan, rencana komoditas dalam rencana induk pembangunan perkebunan, dan tentu saja kebijakan sektoral ya, yang terpisah gitu ya. Ketika di kebun, Kementerian Pertanian. Nah, kalau dulu ya, Departemen Pertanian. Karena saya masuk ke perkebunan teh itu 1981. Kemudian menjadi peneliti di Balai Penelitian Teh dan Kina. Dulu namanya Balai, sekarang Pusat Penelitian Teh dan Kina. Itu 1983. Saat itu direkturnya adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Iza Darmawijaya. Di situ ada yang namanya BTU, BUMN, Badan Tata Usaha BUMN di Kementerian Pertanian itu mencabut ses. Jadi dulu untuk penelitian itu dikutip 2 sen atau berapa sen gitu ya per kilo ah, teh yang diekspor itu udah nggak ada, jadi udah ada kemunduran. Habis itu ah, susah itu teh itu. Nah, begitu di kebun panen masuk pabrik, itu yang ngurus departemen pendustrian. Udah di packing masuk ke Priok, itu sudah departemen atau Kementerian Perdagangan gitu kan, yang ngurusin BUMN gitu kan. Jadi di sini perlu sesuatu kebijakan yang sektoral, yang terpisah itu ada payung induknya gitu ya. Perlu national tea policy and strategies gitu. Gitu. Dan memang eh, belum ada dokumen ya, dokumen secara nasional yang menetapkan visi jangka panjang teh Indonesia. Oh, ya, sekarang itu kan tahun-tahun apa namanya sakral 2029, 2034, 2045. Nah, itu orang nyebut Indonesia emas, tapi kalau seabad Indonesia ya platinum, Indonesia platinum kan gitu.
Kemudian yang mengintegrasikan hulu, hilir, pasar, riset, dan insentif gitu loh. Yang ada kalau kebijakan fiskal gitu, kutip nih PPN. Wah, kadang pas megap-megap ada PPN gitu kan, repot gitu. Kalau pas untung gitu nggak terasa, tapi kalau sudah megap-megap gitu repot. Memiliki target dan milestone nasional. Nah, ini kan dulu kita urutannya nomor 5 terbesar di dunia. Di bawahnya ada Turki sama Vietnam. Sekarang Vietnam sama Turki nyalip gitu ya. Kita di bawahnya jadi nomor 7 gitu. Nah, itu apa namanya? Bagaimana nih kita mengunci komitmen lintas kementerian kan gitu ya. Supaya apa? Maju terus. Walaupun sekarang belum ada prioritas tinggi gitu ya, kalah gitu. Sepertinya gini, Danantara, Mas Mas Danan dan Mbak Tara gitu kan, eh, melihat prioritas MBG perlu peternakan ayam gitu kan, 20 T itu, wah, untuk peternakan pedaging sama petelur. Karena bisa didanain karena apa? Ada prioritas. Tah gimana? Gitu kan. Ya kalau Danantara nanti kan yang PTPN. Kalau yang perkebunan besar, nah, kalau yang petani rakyat, yang petani besar, petani kecil, perkebunan rakyat gimana? Gitu kan? Kan juga bukan Danantara, tapi pemerintah. Jadi pemerintah tuh punya payung gitu. Oh, prioritas gitu kan? Prioritas. Nah, gitu. Jadi jangan nunggu diperintah sama pemerintah, bikinlah national policy dan strategi. Jangan dong. Kita sendirilah yang harus create. Ya gitu loh. Jangan dulu mengeluh ya masa lalu. Ini mah nggak mau kan kita sudah terpuruk ya SOS masih mengeluh, masih sumpah serapah, growing up, gitu dong. Ah, Tanpa kebijakan nasional yang solid gitu ya, itu mau nggak mau itu yang sudah ada itu ya, tanpa kebijakan nasional yang solid itu sudah terjadi itu. Produksi turun 50% sejak awal tahun 2000, 2000-an gitu kan. Itu data yang ada ya. Padahal mulai start turun itu kan 1980-an kan gitu. Luas areal menyusut, banyak kebun ditinggalkan, menyusutnya tuh sepertiganya hilang gitu kan. Orang teh sendiri sudah nggak mau investasi di teh gitu kan. Tanaman tua, nah, udah seabad kan. Kapan teh datang di Indonesia ya pertama kali di Jawa Barat kan kopi dulu, kopi terkena penyakit karat daun gitu kan, dan nematoda, kemudian 50 tahun vakum, teh menggantikan. Tapi menggantikan gitu kan 1800-an gitu, sudah seabad gitu ya. Ah, Tidak diremajakan. Nah, mau nggak mau kan harus ada sistem perbenihan nasional. Kalau nanti pemerintah ada prioritas, ini perbaiki, gelagapan semua. Benihnya nggak siap, benih bibitnya nggak siap gitu kan. Rakyat, petani rakyat kehilangan insentif. Nah, jadi repot kalau petani berjuang itu kan ada insentifnya ya. Apakah kemudahan tentang teknologinya gitu kan, kemudahan ekspornya, repot gitu. Kehilangan. Industri hilir stagnan pada low value CTC. Gitu kan. Jadi istilahnya yang black tea gitu ya. Yang black tea itu persaingannya itu untuk ekspor jangan saling tumpang tindih tentang jenisnya gitu ya. Kalau bisa di sono black tea-nya jenis apa, di sini apa gitu kan. Ekspor turun.
impor teh impor teh justru naik. Nah ini kan akhirnya pasea akhirnya bertengkar. Kenapa impor naik? Gitu kan. Karena kita belum ada policy pemerintah gimana gitu menghadapi ini semua. Strategi teh nasional gimana? Nah itu yang jelas kalah bersaing dengan Cina, Kenya, India, ya, Vietnam, Turki kan gitu. Negara-negara tersebut sudah memiliki national tea board, gitu kan, dewan teh yang keren, tipe C yang kuat. Sementara Indonesia belum. Karena belum, mari jangan pasea, jangan bertengkar, karena sudah terjadi semuanya. Kita memandang ke depan. Ah, kalau bertemu, ada pertemuan teh, jangan hanya curhat saja, gitu kan? Jangan hanya curhat saja, tapi minum teh gitu loh. Hmm, minum teh sambil berpikir gitu. Masa lalu lah. Ke depan ini loh, ke depan ini loh yang perlu kita pikirkan gitu. Eh, jangan petani menyalahkan pabrik, pabrik menyalahkan petani. Nanti sistem pertahanan Indonesia menyalahkan pemerintah, ekspornya nggak dibantu, padahal itu banyak kesempatan untuk ekspor kan gitu loh. Hanya permintaannya nggak matching gitu kan. Jadi ayolah sadari kita perlu bangun sekarang. Gitu kan. Nah, masalah teh Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Pertanian, hanya oleh PTPN atau BUMN, hanya pelaku industri saja. Tapi masalahnya komprehensif itu ya. Tata niaganya, harga dasar, pelindungan petani, investasi, hilirisasi, riset dan varietas baru. Pusat penelitian teh dan kina ada tuh lembaganya. Dana risetnya kurang gitu loh. Ayo, gimana menimbulkan inovasi teknologi dan inovasi bisnis. Nah, gitu. Branding. Nah, kalau sudah ada standar mutu nasional, ini sedang kita bahas tentang RSNI untuk teh hitam ya. Nah, teh nasional kita ini loh, standar mutunya itu loh, diumumkan. Cina mutu nasionalnya seperti itu, gitu kan. Kenya, Sri Lanka, Vietnam, gitu kan. Turki, ini Indonesia seperti ini. Jadi istilahnya matching gitu ya. Standar mutu nasional, gitu. Harus berjajar, nasional sini, sono, 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 diadu. Kalau sudah ada permintaan, misalkan Cina yang menyerap teh hitam banyak, jangan bersaing. Oke deh Vietnam, modelnya ini saya CTC, jadi bagi-bagi gitu loh. Itu namanya diplomasi kan gitu. Berkelanjutan dan agroekologi ya. Ini kan repotnya jangan sampai gini loh. Teh itu pasti di dataran tinggi. Teh itu pasti di dataran tinggi. Jangan nunggu ada accident, extreme climate, iklim yang apa namanya ekstrim, longsor apa-apa. Jangan sampai alam itu menegur kita duluan gitu loh. Agroekologi itu ambruk kan gitu. Jangan gitu loh. Terus kemudian yang saya ingat merambahnya agrowisata ya. Jadi istilahnya ketika teh itu mulai terpuruk, penghasilan terpuruk, agrowisata itu memang terobosan kan, terobosan. Eh, Gunung Mas, wah, lebih untung itu daripada produksi tehnya gitu. Tapi ya untuk daerah gunung Mas, Pasir Sarung ya gede gitu kan, karena dikelilingi petani-petani apa sayur gitu. Kalau pas petani sayur panen gitu, sama itu penyakit itu pindah, ulat. Ya. Jadi repot juga gitu. Jadi memang harus berkelanjutan, agroekologinya keren gitu ya. Nah ini semua
tanpa kebijakan nasional, gitu kan, semua tidak akan pernah bisa apa namanya eh, disatukan. Ayo saatnya kita bersatu ya, kawan. Mengapa sekarang menjadi sangat mendesak? Ya, karena kita sudah pada titik kritis, sepertiga hilang. Kebun ini, kebun itu, berita-berita dijarah, kan gitu. Kalau dijarah itu kalau pokok tanaman tadi gergaji, berarti kan sudah tidak ada tanaman konservasi kan, diganti tanaman semusim. Nah, itu kan agroekologinya berubah. Apakah menunggu itu gitu loh? Wahai pemerintah, wahai para pejabat yang menangani masa depan pertanian Indonesia, ayo dong, bantu, saling bantu gitu. Banyak kebun yang kolab dalam 5-10 tahun tanpa replanting. Ada lebih itu, 2 dekade kalau dihitung 1980 itu kan sudah berapa itu? Setengah abad. Pasar global teh berubah ke premium, specialty, wellness, sustainability. Ya, sangat mendesak gitu loh. Jadi kalau kita melihat kebun teh itu sekarang itu pikirannya tuh beverage, minum, wah minum ini dibikin apa gitu kan. Tapi kalau untuk kesehatan, mengapa tidak melihat kebun teh itu sebagai gudangnya klorofil, gudangnya obat jantung, wah gudangnya obat apa lagi? Darah tinggi, ah, obat kanker kan gitu ya. Soalnya kalau bahan baku dikirim ke negara maju, di sana ada refinery, jadi istilahnya pulang dijual lagi ke orang-orang yang kaya di kita, harganya udah 100 kali lipat gitu loh. Nah, itu dia. Kawan, mari bersatu. Nah, ini memang kita sadar ya, mendesak ketahanan ekonomi wilayah pegunungan, lapangan kerja pedesaan, agro warisan agroindustri yang hampir hilang. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Kebun teh selalu ada pada dataran tinggi. Bahaya nggak? Penjaraan ada di mana-mana. Lapangan kerja di pedesaan kalau nggak ada, semua ke kota. Kotanya polutif. Warisan agroindustri hilang. Nanti ke anak-anak SD, Anda tahu yang namanya apa namanya teh? Oh iya ini fotonya. Aduh ya Allah. Eh, apakah akan seperti itu gitu ya? Nah kesimpulannya Indonesia membutuhkan national tea policy karena selama ini belum pernah ada kebijakan terpadu yang mengatur arah pembangunan teh secara nasional. Tanpa strategi negara, industri teh itu akan terus menurun. Petani tak dilindungi, kebun-kebun dijarah. Nah, gitu kan? Kasihan juga petani. Kok itu nanti juga susah kan gitu. Nah, jadi negara itu hadir dengan strateginya dan Indonesia jangan sampai kehilangan posisi di pasar global karena dari level yang kelima turun kan gitu. Kalah. Strategi nasional bukan tambahan tapi syarat untuk menyelamatkan dan bangkit lagi. Nah, jangan curhat aja ya tentang kejelekan, kemunduran, kehancuran teh. Tapi ayolah, ayolah, saatnya gitu. Jadi di sini perbedaan policy and strategies dalam konteks slide Indonesia nationality policy and strategy. Policy itu arah, aturan negara, what, why gitu ya. Jadi pemerintah hadir, ini arahnya ya, wahai perkebunan besar, petani, BUMN gitu kan. Arahnya ini ya, aturannya ini ya. Nah, gitu. Polres menjawab apa yang ingin dicapai negara dan mengapa itu penting. Nah, dalam konteks
Pertanian Indonesia policy adalah prinsip dan keputusan dasar pemerintah dan bersikap jangka panjang, stabil, menjadi payung semua regulasi, menetapkan visi nasional, prioritas, dan perlindungan kepentingan publik. Nah, gitu. Umur orang Indonesia harus di atas 100 tahun. Harus minum teh. Wah, itu. Kan itu. Minumlah teh kan gitu. Luar biasa. Itu namanya policy gitu ya. Policy gitu ya. Jadi arah dan aturan ya. Contoh konkretnya Indonesia menetapkan teh sebagai komoditas strategi nasional. Nah, sekarang istilahnya ada pro dan kontra. Belum kok. Yang lain ada itu di kementerian, ada itu gitu kan. Tapi nyatanya presiden diharapkan dari sana sekarang, mulai sekarang sebelum tahun 2029 saya menetapkan, Indonesia menetapkan bahwa teh sebagai komoditas strategi nasional. Dok, dok, dok. Mau jalan itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita membawa pertahanan Indonesia itu ke istana gitu. Gimana gitu. Eh, Nggak mungkin kan kalau presiden ngelihat video ini. Nggak mungkin. Tapi caranya gimana gitu loh. Tolong deh. Kebijakan perlindungan harga dasar petani pucuk gitu ya. Karena memang di di perseteruannya itu curhatnya itu pucuk itu mulainya. Pucuknya jelek, murah, gitu kan. Nah, gimana? Nggak murah, nggak dipupuk, nggak dipetik, dibabat. Nah, repot kan. Jadi ya gimana? Memperbaiki pembatasan impor untuk menjaga industri dalam negeri. Ada nggak gitu? Kok sekarang importnya naik, 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 gitu kan? Nah, di pertahanan Indonesia itu ada trader juga, gitu ya. Gimana kalau trader itu kalau ada pembatasan impor tetap hidup gitu kan. Kalau kemarin kan trader karena ada impor dapat duit kan. Tapi tolong deh, gimana importnya nih? Gimana nih? Tolong, policy, kebijakan pemerintah tolong. Kebijakan, sustainability dan traceability wajib. Oke, siap. Ini teh jelek dari mana? Kan gitu. Teh jelek dari mana? Ringkasnya, policy itu rule dan direction. Nah, itu payung kan gitu ya. Dan kemudian perbedaan policy dan strategi dalam konteks slide gitu ya. Di slide Indonesian Nationality Policy strategi itu cara mencapai tujuan. How? Bagaimana? Kapan? Strategi menjawab bagaimana kebijakan dilaksanakan dan kapan target. Kapan? Ayo. Jadi sudah ada kan tahun-tahun sakral 2029, 2034, 2045. Rencananya aksi strategi itu harus terukur, bersifat dinamis, dapat berubah sesuai kondisi. Presidennya siapa gitu kan? Yang dukung pertahanan Indonesia, pilihlah. Fokus pada implementasi dan langkah eksekusi. Nah, itu strategi. Ini istilahnya orang Indonesia harus 100 tahun, harus minum teh. Implementasinya gimana? Langkah eksekusinya gimana? Kalau sekarang ada MBG, ya, nanti minum teh nasional, gitu kan? Eh, Contoh konkret ya dari strategi itu. Roadmap 10 tahun, 15 tahun, replanting kebun teh tua, gitu kan. Ya tinggal dikit bolehlah untuk plasma tua sama sejarah ya. Transformasi industri hilir ke premium dan spesialitis. Untuk farmasi juga gitu kan. Kemitraan petani industri berbasis kontrak farming. Nah ini kan keren juga. Oke, saya beli busuk Anda mahal 7.000 per kilo asal P+3. Kontrak berani nggak? Selama ini, ayo halus, halus, halus. Tapi begitu petani sudah halus, harga nggak naik.
rekontrak gitu, strategi itu. Ekspor roadmap yang masuk ke pasar Jepang, apa itu gimana gitu loh. Jadi ringkasnya strategi itu action roadmap, cara mewujudkan kebijakan gitu ya. Jadi perbedaan policy dan strategi dalam konteks slide tadi, hubungan keduanya, policy menentukan arah nasional pemerintah nih. Pemerintah harus hadir menentukan arah nasional. Strategi menentukan langkah untuk mencapainya. Ini diserahkan perkebunan besar nasional, perkebunan besar swasta, para petani, gitu kan, perkebunan rakyat. Tanpa policy, tanpa kebijakan, strategi itu kehilangan arah gitu loh. Tapi tanpa strategi, kebijakan itu hanya menjadi tulisan. Nah, repot kan gitu. Nah, ini summary-nya gitu ya. Kebijakan apa, what and why, strategi apa, how and when. Policy itu, ya, kebijakan itu menetapkan arah, keputusan negara bersifat jangka panjang, stabil, payung regulasi, fokus pada visi, prioritas nasional, perlindungan publik, karena selalu di dataran tinggi, penetapan teh sebagai komoditas strategis. Aduh, istana please, tetapkanlah teh itu sebagai komoditas strategi ya Pak Presiden gitu. Perlindungan harga petani, nah, dilindungi, tapi dengan kontrak ya. Jangan hanya harga pengen bagus, kualitasnya jelek, pucuk gitu. Standar mutu, sustainability nasional. Outputnya ya kebijakan ya, framework ya, policy framework, aturan dan komitmen. Strategi, how, kapan menyusun langkah, eksekusi yang terukur, ya, dinamis, dapat disesuaikan dengan kondisi 29, 2029 gimana, 2034 gimana, seabad gimana, 2045 gimana, fokus pada implementasi program tahunan apa, roadmap-nya waktu, contoh replanting 10 tahun, 15 tahun, berani nggak industri yang upgrade ke premium itu berani nggak gitu kan, ekspornya gimana, menjadi pasar prioritasnya. Nah, di sini outputnya adalah uh, action plan, program, target, gitu kan. Yang jelas KPI, gitu, bolo. Dan mudah-mudahan kita sadar ya, kita sadar kita perlu bersatu, jangan bertengkar. Semuanya sudah terjadi, sepertiga kebun kita hilang. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa berkenan menetapkan teh Indonesia sebagai prioritas karena yang paling penting itu tanaman teh itu selalu ada di dataran tinggi, berbahaya untuk orang-orang di bawahnya. Saya kira itu setuju ya, dukung ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.